Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Fitriani NIM 2120120 akan membacakan isi dari UTS saya yang merupakan matkul dari manajemen pendidikan. Yang pertama adalah langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam membuat visi misi tujuan strategi program pendidikan sebagai berikut. Visi misi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam pelayanan kepada tenaga kerja atau guru. Untuk mewujudkan visi misi, Dinas Pendidikan dan Kepribadian berlandaskan kejujuran dan kerja keras. Menciptakan misi yang peningkatan kualitas pendidik dan peserta didik, peningkatan struktur kurikulum yang menjadikan siswa produktif, mandiri, kreatif, dan inovatif. Visualisasikan hasil akhir yang ingin dicapai, temukan why atau propose, renungkan hal apa dari diri yang sering dihargai dan menerima ucapan terima kasih dari orang lain. Sasaran pendidikan adalah manusia. Nomor 2, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan Indonesia bertanggung jawab atas mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Pendekatan pendidikan nasional untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Nomor 3, ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan guru untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri sebagai berikut. A. Menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu menentukan guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh terbaik dan memberikan contoh di hadapan murid bisa mengikuti sisi positif yang dimiliki guru. Yang kedua, apresiator atau sebagai guru hendaklah tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasikan usaha siswa tanpa selalu membandingkan dengan nilai yang dia dapatkan. Dengan mengapresiasikan dan membiasakan hal kreatif seperti ini, siswa akan dapat mengapresiasikan diri atas usaha yang dia lakukan. Yang C, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran, tetapi juga bisa mengajarkan nilai kehidupan seperti dengan mengerjakan soal matematika. Dengan mengerjakan soal matematika, kita harus belajar bersabar dan berusaha untuk mengerjakan dan memecahkan suatu masalah dengan mengasah logika berpikir. D. Berpikir jujur dan terbuka kepada kesalahan. Untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang dibuat sekecil apapun itu, sehingga hal itu teringat dalam diri siswa untuk bersifat yang sama ketika melakukan kesalahan yang sama meski tidak sengaja. Mengajarkan sopan santun. Ada baiknya ketika ada siswa bersikap kurang baik atau kurang sopan, guru berperan untuk mengoreksi sifat tersebut. Jangan memarahi, cukup mengingatkan saja bahwa sikap itu kurang baik dan berikan alternatif tindakan lain yang lebih positif. Gunakan pendekatan yang halus tetapi mengena. Memberi kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Seterusnya berbagi pengalaman inspirasi. Nomor 4, sumber daya manusia. Dalam peningkatan mutu sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dari perguruan tinggi pastinya memerlukan strategi-strategi yang perlu untuk dilakukan. Adapun strategi-strategi tersebut yang dapat dilakukan diantaranya, pertama yaitu dari segi dosen sebagai pengajar dan pendidik. Dosen haruslah memiliki kualifikasi yang diperlukan sebagai penyampaian ilmunya kepada mahasiswa. Dengan tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan kajian bidang ilmu yang dipilih. Peningkatan kualitas dosen perlu dimulai dari siswa
perekrut, peningkatan kemampuan dosen, sistem penilaian terhadap kemampuan dan kinerja dosen, serta sistem peningkatan karirnya. Di samping itu juga dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan-kegiatan seminar baik lokal, regional, dan nasional, simposium, diskusi, serta penataran serta logo karya baik di fakultas dan universitas sendiri maupun yang di perguruan tinggi terkemuka di tanah air. Peningkatan kinerja sama dengan dinas-dinas dunia usaha dengan dunia industri dalam kaitannya dengan program berkaitan dan kesepadanan sebagai penambah wawasan dan cara berpikir serta keterampilan bagi dosen. Nomor 5. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang terkait, antara lain. Yang pertama, pemerintah, yaitu kepatuhan seseorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. Yang kedua, siswa dan orang tua, keinginan untuk mendapatkan layanan yang bagus dengan hasil lulusan berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Komunitas, memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan, dan keselamatan. Investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Selain hal itu, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 6. Nama jurnalnya ialah Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM Pendidikan dan Tenaga Pendidik. Dikutip dari Akademi Edu, ditulis oleh Alim Mustaqin. Gagasan ilmiah dari saya adalah, di jurnal ini dijelaskan tentang SDM dan manajemen serta tentang sumber daya manusia, namun kurang memberi penjelasan tentang pendidikan serta sumber daya apa yang dibutuhkan pada para pendidik dan tenaga pendidik. Dia hanya membahas sekilas tentang sumber daya manusia. Karakteristik jurnal ini dalam mengimplikasikannya terhadap proses pendidikan masa sekarang ialah pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. SDM lebih bernilai jika memiliki sikap atau perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian, serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.